Selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini. Saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan ide bisnis dari tenun Samarinda. Tenun Samarinda ini adalah tenun khas yang dibuat dari kota Samarinda yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sapriansah. Saya adalah mahasiswa Teknopreneurship angkatan 2018 Universitas Surya Tangerang. Jadi saya akan mempresentasikan pembuatan ide bisnis melalui 3 tahap, yaitu dengan menggunakan mind mapping, kemudian design thinking, dan membuat bisnis model kanvas dari ide bisnis ini tersendiri. Jadi dari mind mapping kita ingin mengetahui seperti apa potensi yang dimiliki dari tenun Samarinda ini. Jadi saya membuat ada 3 topik, yaitu produk, bisnis, dan wisata. Pertama dari produk, tenun Samarinda ini bisa menjadi sebuah motif produk. Misalnya seperti topi, tas. Jadi dari motif tenun Samarinda yang khas ini ditempel atau dibuatkan sebuah motif untuk sebuah produk tas ataupun produk topi. Kemudian produk busana, di mana dari tenun Samarinda ini bisa dibuat produk busana seperti pakaian ataupun celana. Kemudian sarung tenun, dan sarung tenun ini adalah yang paling banyak ditemui dari produk tenun Samarinda, yang biasa disebut sarung tenun Samarinda. Kemudian produk aksesoris busana, di mana dari tenun Samarinda ini bisa langsung dibuatkan sebuah tas atau topi ataupun masker, bisa juga dibuat sebuah selendang. Kemudian pada aspek bisnis, tenun Samarinda ini bisa dibuatkan sebuah bisnis yang berkolaborasi dengan brand ternama seperti Nike ataupun brand-brand fashion lain, dengan berkolaborasi membuat sebuah proyek untuk menciptakan produk baru yang memiliki kearifan lokal, yaitu dari budaya tenun Samarinda. Kemudian pada bisnis pengembangan produk busana, jadi pengembangan produk busana ini kita seperti membuat sebuah bisnis konveksi yang menjadi pengembang produk busana, yang membuat produk busana dengan bahan baku utamanya itu adalah dari kain tenun Samarinda. Kemudian bisa menjadi reseller dengan menjual produk-produk khas dari tenun Samarinda dan menjadi dropship. Nah, dari reseller dan dropship ini penjualannya bisa melakukan melalui online shop. Kemudian pada aspek wisata, tenun Samarinda ini adalah wisata seni dan kerajinan, di mana di sebuah kampung di kota Samarinda itu terdapat kampung wisata tenun Samarinda, di mana di sana bisa membuat atau melakukan aktivitas sebagai pengrajin tenun. Kemudian wisata fashion seperti wisata belanja. Jadi masyarakat dari luar yang datang ke kota Samarinda bisa berbelanja produk-produk tenun Samarinda, terutama dari sarung tenun Samarinda. Kemudian wisata budaya dan kunjungan wisata. Jadi kunjungan wisata ini sama seperti wisata-wisata lain, kalangan dari luar masuk ke kota Samarinda untuk melakukan kunjungan wisata, seperti melakukan bagaimana cara melakukan tenun Samarinda, mengenal tenun Samarinda, dan budaya mengenai tenun Samarinda itu sendiri. Dan masuk pada design thinking, di mana kita berpikir atau mengolah sebuah masalah dan menemukan solusi atau strategi dengan berpikir secara desain. Jadi tahapannya itu ada sebagai berikut, yaitu empathize. Pertama, kita menemukan sebuah masalah, di mana masalah dari pembahasan kita ini adalah kurangnya kesadaran pasar mengenai potensi atau kualitas dari tenun Samarinda. Karena seperti yang artikel-artikel yang saya baca, banyak yang mengatakan bahwa masih banyak masyarakat luar tidak mengenal dengan tenun Samarinda. Padahal tenun ini memiliki potensi seperti yang pada slide pertama dari pembahasan ini, yaitu pada mind mapping tadi disebutkan dari aspek wisata, aspek bisnis, dan aspek produk
banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian dari masalah itu kurangnya juga pemasaran yang dilakukan pelaku bisnis pada bidang tenun Samarinda ini, sehingga masyarakat luar tidak terlalu mengenal yang namanya kain tenun Samarinda, padahal produknya sudah banyak dipasarkan yang berupa sarung tenun Samarinda. Kemudian define, bagaimana kita mendefinisikan dari masalah tersebut. Jadi saya menemukan bahwa pasar akan menyadari potensi tenun Samarinda ini apabila telah mengetahui adanya produk yang mampu bersanding dengan brand ternama. Jadi produk yang mampu bersanding dengan brand ternama ini adalah produk jadi seperti busana. Selain dari sarung tenun Samarinda itu sendiri, jadi dengan adanya produk seperti itu, dengan adanya persaingan antara dengan brand ternama yang bisa menyaingi brand ternama tersebut, pasar akan aware, akan sadar keberadaan dari tenun Samarinda ini. Selain itu, pasar juga akan sadar jika maksimal pemasaran untuk produk tenun ini sangat kuat, terutama pada pemasaran yang dilakukan dengan cara digitalisasi. Kemudian ideate, di mana proses menciptakan ide. Jadi saya memukakan ada 4 ide dari permasalahan ini, yaitu pertama, membuat produk yang dapat dirasakan langsung oleh pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi produknya ini adalah produk jadi yang langsung bisa diterima oleh konsumen, bukan dari kain tenun itu sendiri, tapi langsung produk jadi seperti pakaian formal, busana, ataupun pakaian-pakaian lainnya, baik itu dari sepatu, tas, ataupun topi dan selendang lain-lain. Kemudian kedua, dengan idenya adalah memaksimalkan pemasaran melalui komunikasi pemasaran terpadu secara digital. Jadi pemasaran dilakukan itu secara digital dengan mengintegrasikan semua media-media digital, seperti melalui email, kemudian melalui media sosial Instagram, Facebook, YouTube, ataupun website dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu berkolaborasi dengan brand ternama dalam menjalankan proyek pengembangan produk yang limited, yaitu produk yang terbatas. Jadi dengan dibuatnya sebuah bisnis pada sektor fashion dengan bahan utamanya itu adalah tenun Samarinda, kita bisa berkolaborasi dengan brand ternama seperti Nike ataupun brand-brand ternama lainnya yang pada sektor fashion, dengan cara kita menjalankan proyek pengembangan produk yang terbatas. Dan saat dipasarkan, jadi pasar itu akan mengenal produk kita sendiri, termasuk dengan tenun Samarinda itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah pemaksimalan objek wisata di Kalimantan Timur melalui wisata fashion, wisata belanja, terutama pada produk busana. Jadi dengan datangnya para wisatawan dari luar provinsi Kalimantan Timur akan lebih meningkatkan pangsa pasar, di mana dengan semakin banyaknya orang mengenal dengan tenun Samarinda dan semakin sadar dan menginginkan memiliki tenun Samarinda, bisnis pada sektor fashion dengan bahan utama tenun Samarinda akan menjadi lebih baik. Kemudian prototype, di mana kita bisa membuat produk busana atau pakaian formal, seperti pakaian untuk karyawan perusahaan ataupun seragam bagi guru dan instansi pemerintah lain. Kemudian melakukan kolaborasi sebagai mitra bisnis dengan brand ternama dalam meluncurkan produk terbatas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi kita bisa melakukan kolaborasi dalam menjalankan proyek pengembangan produk. Kemudian membuat pasar sadar akan keberadaan produk melalui komunikasi pemasaran terpadu, terutama secara digital melalui email, sosial media Facebook, Instagram, ataupun YouTube dan website dan sebagainya. Setelah itu kita melakukan tes, yaitu dengan cara menerapkan keempat ide atas solusi yang ingin diselesaikan dan menganalisa bagaimana pengaruhnya terhadap penyelesaian masalah. Apabila terjadi masih ada kekurangan, dilakukan evaluasi dan diperbaiki setiap program yang dibuat, sehingga dari ide yang telah dibuat dan dilaksanakan, dieksekusi, akan menghasilkan sebuah solusi yang lebih baik lagi.
Kemudian dari perumusan masalah dan ditemukannya solusi dan potensi serta peluang dari Tenun Samarinda ini, saya membuat bisnis model kanvas di mana value proposition atau produk yang ingin kita pasarkan kepada pelanggan itu adalah produk pakaian dengan motif tenun Samarinda. Jadi yang ingin kita berikan, nilai yang ingin kita berikan itu adalah kearifan lokal dengan kualitas yang baik. Dalam bisnis ini key partner atau partner kunci yang penting dalam bisnis ini adalah pengrajin tenun Samarinda. Pengrajin tenun Samarinda ini bisa mudah kita temukan di kota Samarinda, khususnya di kampung wisata Tenun Samarinda. Kemudian penjahit ini sebagai yang membuat produk kita, pakaian kita. Jadi kita tidak membayar karyawan atau menggaji karyawan dalam membuat produk kita, tapi kita bekerja sama dengan penjahit dan membayar uang kerjasama kepada mereka. Kemudian toko pakaian ini sebagai jalur distribusi kita untuk menyampaikan value proposition kepada pelanggan. Kemudian jasa pengiriman barang, jadi jasa pengiriman barang ini partner yang kita gunakan untuk mengirim barang kita hingga sampai kepada konsumen. Kemudian key activities atau aktivitas penting dalam membuat dalam bisnis ini adalah pengadaan bahan baku, yaitu bahan baku dalam membuat pakaian itu sendiri, seperti bahan utamanya itu ialah kain tenun Samarinda. Kemudian aktivitas pembuatan pakaian di mana kita meminta pembuatan pakaian dilakukan oleh penjahit atau partner kita. Kemudian yang paling penting dari bisnis ini adalah aktivitas pemasarannya. Jadi dengan adanya aktivitas pemasaran ini kita mengenalkan produk kita kepada konsumen, sehingga konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Kemudian key resources atau sumber daya yang kita perlukan dalam menjalankan bisnis ini adalah, yang pertama itu tentunya adalah kain tenun Samarinda dan bahan dalam pembuatan produk kita. Kemudian aset penunjang ini adalah aset yang kita gunakan untuk membantu kita melakukan atau menjalankan bisnis ini. Misalnya seperti saat kita ingin berkunjung ke tempat penjahit atau mengantar ke tempat toko pakaian dan melakukan negosiasi dengan para partner. Dan value propositionnya itu sendiri sudah saya sebutkan tadi, yaitu produk pakaian dengan motif tenun Samarinda atau kearifan lokal dengan kualitas yang baik. Kemudian customer relationships, kita bisa menerapkan 4 cara dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah berbagi cerita terkait produk. Jadi kita bisa berbagi cerita terkait produk itu melalui akun-akun sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Jadi yang diupdate setiap hari melalui feed ataupun melalui Instastory. Kemudian menyediakan sarana feedback, di mana kita menyediakan sarana feedback bagi pelanggan agar pelanggan dapat memberi kita timbal balik atau saran kepada kita terkait produk yang kita beri kepada pelanggan, sehingga kita dapat menerima masukan dari pelanggan dan memperbaiki apa yang masih kurang dari produk kita. Kemudian memberi keuntungan pembelian. Jadi keuntungan pembelian ini seperti memberi diskon, potongan harga dan sebagainya. Kemudian pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini untuk menyenangkan pelanggan. Apabila pelanggan membeli beberapa dari produk kita akan mendapatkan hadiah. Kemudian channels yang kita gunakan untuk mencapai pelanggan, yaitu WhatsApp. Pelanggan bisa memesan produk kita melalui WhatsApp. Kemudian email, SMS atau telepon, toko konvensional di mana kita menyebar produk kita ke toko-toko dengan daerah-daerah yang berbeda. Kemudian melalui online shop atau e-commerce. Kemudian customer segments, di mana segmen pasar yang ingin kita tuju itu adalah perorangan kelas menengah atas dan instansi, di mana instansi pendidikan, pemerintahan dan perusahaan. Instansi pendidikan seperti untuk menyediakan seragam bagi guru ataupun murid, dan seragam bagi instansi pemerintahan, dan seragam bagi perusahaan. Kemudian cost structure,
cost structure atau struktur costnya dari bisnis ini, pertama yaitu pembelian kain tenun dan bahan lain, dimana kita membayar pengrajin tenun Samarinda untuk melakukan pembelian. Kemudian pembayaran mitra penjahit. Pembayaran mitra penjahit ini karena kita melakukan pembuatan produk kita melalui mitra. Kemudian aktivitas pemasaran seperti mengeluarkan biaya untuk pemberian hadiah, memberikan biaya untuk potongan harga, dan sebagainya. Kemudian pembayaran lapak toko, karena kita menyebar produk kita ke toko-toko konvensional di beberapa daerah, jadi kita membayar lapak atau membagi keuntungan berdasarkan penjualan produk kita di lapak tersebut. Kemudian jasa pengiriman barang, di mana mitra kita tadi terdapat jasa pengiriman barang atau ekspedisi, jadi kita membayar uang kemitraan dari pengiriman barang. Kemudian pembuatan produk limited. Produk limited ini adalah produk yang tidak dijual tapi disewa. Jadi ada biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk ini sendiri. Kemudian revenue stream, pendapatan dari bisnis ini ada dari empat bagian, yaitu pertama penjualan kain tenun, yaitu produk utama kita, yaitu produk pakaian. Maksud saya penjualan kain tenun adalah penjualan kain tenun yang merupakan bahan setengah jadi, bukan bahan jadi dari produk kita, misalnya seperti pakaian. Jadi yang dijual hanyalah kain tenunnya saja. Kemudian penjualan produk pakaian, di mana telah menjadi produk jadi bagi konsumen yang kita jual kepada konsumen. Kemudian pendapatan sewa pakaian, karena tadi kita telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan produk limited, yaitu produk terbatas yang hanya bisa disewa. Jadi ada pendapatan dari sewa pakaian. Kemudian penjualan limbah. Dari pembuatan produk pakaian tenun Samarinda ini akan ada limbah dari pembuatan proses produksinya atau pembuatan pakaian itu, dan limbah yang masih bisa dimanfaatkan atau digunakan itu kita jual kepada yang bisa memanfaatkan atau menggunakan limbah tersebut. Jadi sekian presentasi saya terkait proses pembuatan ide bisnis tenun Samarinda. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.